Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Di dalam money management sudah kita bahas panjang lebar ya. Dalam money management kita bahas banyak bagaimana kemampuan modal kita. Apakah kita menggunakan trading harian, apakah menggunakan trading yang model swing, maka yang menjadi kuncinya adalah modal kita. Seberapa banyak profit yang kita harapkan, seberapa besar modal yang kita tanamkan di sana. Sehingga jangan pernah berpikir modal kita kecil dengan profit yang berlimpah. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Kalaupun bisa hanya 1-2 kali. Itu kalau kita lagi beruntung. Kalau lagi kita bernaas atau kita tidak bernasib baik, maka bisa habis modal kita dengan sangat cepat. Tentukan target yang realistis ya. Target yang realistis sudah kita bahas panjang lebar. Mungkin satu hari kita batasi 0,2 sampai 1% per hari. Kita hitung di sana. Pak, saya tidak mau 1% terlalu kecil. Oke, silakan naikkan. Tentu ketika kita menaikkan target, maka ikuti dengan skill kita. Ikuti dengan kemampuan kita mencapainya. Kita bertahap dulu yang kecil, kita coba terus-menerus bertahan enggak dengan di situ. Kenapa kita gunakan target 1% ketika 0,25% saja per hari kita tidak bisa? Diingat, untuk mendapatkan 1 bulan 5% kita konsisten, ini pun sulit, apalagi bagi pemula. Artinya konsisten kita untuk bisa mendapat 1 bulan itu rata-rata 5%, itu masih sulit juga bagi pemula. Apalagi 10%, apalagi 20%. Ya, jangan jadikan sebagai ukuran saya 1 hari, saya 1 minggu sudah bisa profit 20%, Pak. Karena itu kita lagi hoki, kita lagi beruntung saja. Keahlian, kestabilan kita tidak bisa diukur hanya dalam hitungan hari, hanya dalam hitungan minggu. Karena bisa jadi di minggu itu, di bulan ini, market lagi datar, marketnya lagi bersahabat dengan kita. Kita belum menemukan market yang ekstrim, mungkin minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, ada market yang ekstrim, yang sulit dibaca dengan menggunakan kondisi normal seperti pengalaman sebelumnya. Sehingga di situ kita bisa kacau kalau kita tidak betul-betul selalu banyak belajar. Kemudian resiko ya. Resiko sudah kita bahas. Batasan resiko, batasi dalam setiap transaksi kita dengan prosentase, dengan pergerakan yang realistis, yang kita anggap pas, bisa dengan prosentase, bisa dengan pip, bisa dengan support resisten terdekat. Kalau kita menggunakan prosentase, rata-rata ya 1-2% dari modal ini per transaksi. Per transaksi kita batasi 1-2% dari modal. Kira-kira 2% kita sanggup enggak? Oh, saya tidak mau 2%, saya mau lebih tinggi, saya mau 5%. Silakan. Semakin tinggi resiko yang kita ambil, tentu potensi keuntungan juga semakin besar. Tapi sadari juga resiko yang makin besar. Nah, saran saya belajar yang normal dulu, yang realistis dulu. Perkara nanti mau dinaikkan, perkara nanti mau diambil yang high risk, itu urusan belakang kalau kita sudah memahami semua. Kemudian ketahanan ya, jaga ketahanan modal kita supaya kita jauh lebih aman ya. Ketahanan modal ini tentu ketika kerugian masih di bawah angka 20%, sehingga ketahanan dananya sudah masih lebih dari 80%. Atau rugi ini tidak lebih dari 20%. Ini total keseluruhannya, bukan 1 transaksi, 2 transaksi, tapi keseluruhan ketika kita punya 5 kali transaksi misalnya. Jangan biarkan minus kita itu membengkak hingga di atas 20%. Maka ketika kita per transaksi ini sudah kita batasi, sangat kecil kemungkinan kita bisa minus sampai angka ini. Hanya mereka-mereka yang tidak mau belajar, hanya mereka-mereka yang tidak mau memahami ya, dan bahkan mungkin mengabaikan resiko yang diambil, sehingga kerugian yang diderita
sudah 50% pun masih tenang-tenang saja ya, artinya masih berharap. Ya silakan berharap boleh saja, tapi kalau sudah ketahanan kita mulai lemah, maka spekulasi tingkat tinggi sudah. Kalau bernasib baik kita dapat kembali, kalau tidak bernasib baik bisa habis semua. Maka ketika di awal manajemen ini sudah kita tidak bisa atur dengan baik, ya sudah, mungkin kita tidak cocok dalam dunia trading. Karena trading ini betul-betul membutuhkan pemikiran yang panjang, membutuhkan perhatian, pelajaran, dan tentu kesabaran yang luar biasa. Termasuk di dalamnya perhitungan-perhitungan yang detail dan harus benar-benar terkontrol dengan baik. Termasuk penggunaan lot, ya, penggunaan lot. Biasa kita gunakan lot yang aman. Penggunaan lot bisa dengan membagi dengan ketahanan, bisa membagi dengan batasan resiko, dan bahkan kita bisa menggunakan berapa stop loss yang kita siapkan di sana. Yang pertama kita bisa lakukan dengan membagi ketahanan. Cara membagi ketahanan untuk day trading, anggap saja ketahanan kita satu hari adalah 50.000 pergerakan. Maka ketika kita punya modal 5.000, maka lot kita adalah 5.000 kita bagi dengan 50.000, maka ketemunya adalah 0,1. 0,1 ini adalah lot maksimum dalam satu kali transaksi. Sehingga kalau salah jangan ditambah lagi, salah harus cut loss. Nah, bagaimana kita bisa merecovery dengan lot 2 kalinya? Maka ini turunkan lotnya. Kalau lot 0,1 jangan langsung dimaksimumkan. Kita bisa pecah dari 0,05, 0,02, 0,03 dan sebagainya. Sehingga nanti bisa kita recovery dengan lot yang lebih tinggi lagi. Ini yang pertama, bisa menggunakan ketahanan ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan batasan resiko. Misal dalam satu transaksi saya batasi maksimal adalah 500 pergerakan. Kemudian saya resikokan modal saya 2% dari modal. Ya, ini batasan SL, saya batasi 500 pip, 500 pergerakan. Kemudian resiko saya ambil 2% modal. Resiko saya ambil 2% dari modal ya. Sehingga kita bisa menghitung lot kita seperti ini. Ya, 2% modal ini berarti kalau modal 5.000, 2%-nya adalah $100. Maka lot yang kita gunakan, nih, lot yang kita gunakan adalah 100 kita bagi dengan 500. 100 kita bagi dengan 500. Maka lot yang kita gunakan adalah maksimum 0,2. Ini adalah lot maksimum dalam satu transaksi. Kalau kita mau lebih santai, lebih aman, tentu kita bisa bagi menjadi 0,05, 0,06, 0,07 dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan 0,05 2 kali 0,1 ditambah lagi 0,1, sehingga totalnya adalah 0,2. Batasan kita adalah 500 pergerakan. Sehingga ketika 0,2 ini maksimum kita gunakan, maka resiko yang kita ambil atau rugi kita adalah $100. Ketika kita menggunakan lot 0,2, rugi kita ketika salah adalah $100, minus $100. $100 kalau kita bagi dengan 0,2 adalah 500 pergerakan. Nah, perkara 500 ini kita anggap besar atau kecil, kita bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, bisa menyesuaikan dengan pasarnya. Kalau pasarnya ringnya kemarin-kemarin terlalu besar, maka jangan gunakan 500, gunakan 1000. Sehingga kita tepat. Kalau 500 terlalu dekat sekali, nanti bersentuh selalu. Ini kita menggunakan batasan resikonya. Ya, silahkan nanti dikembangkan, silahkan nanti dicoba sendiri, diotak-atik sendiri, supaya apa? Supaya nyaman buat trading kita, supaya kita juga tidak habis. Ya, nanti kalau tidak paham, tidak jelas, silahkan ditanyakan atau dicat boleh. Karena ini membutuhkan banyak
latihan nanti. Mungkin dalam 1 bulan ke depan ini fokus di latihan dulu, fokus di analisa, kemudian entry, kemudian recovery, analisa, entry, recovery, catat semuanya, hasilnya seperti apa. Selagi kita masih belum bisa konsisten profit, maka jangan coba-coba menggunakan real account kalau kita tidak mau rugi. Sedangkan dengan demo saja ada kalanya kita 1 bulan konsisten profit itu tidak menjamin. Yang terpenting psikologi kita, yang terpenting bagaimana tingkat kecemasan kita bisa kendalikan dengan kebiasaan melatih skill kita, sehingga ada terbiasa menggunakan real account pun nanti akan terbiasa ya, meskipun di awal pasti sedikit banyak ada tingkat kecemasan. Kalau sudah terbiasa tetap kita nyaman, sehingga kalau misalkan keliru dalam analisa kita sudah terbiasa dengan recovery-nya. Maka ketika kita latihan di akun demo, pastikan modal itu sesuai dengan real kita nanti. Misalkan real kita mau pakai modal 10.000, maka modal latihan demo itu gunakan 10.000. Lot yang kita gunakan sesuai dengan yang nanti real kita manfaatkan. Bukan latihannya modal 10.000 ketika real account modalnya 2.000. Nanti akan sulit lagi kita menyesuaikan. Meskipun kita bisa melakukan rasio, tetapi dalam kenyataannya karena terbiasa, karena intuisi kita terbentuk dengan latihan, maka akan menemukan kesulitan ketika nanti marketnya bergerak ekstrim, ketika marketnya bergerak cepat.